Halo, selamat datang di episode kedua Strategi Menguasai TOEFL. Jika Anda baru pertama kali di channel ini, jangan lupa untuk menonton episode sebelumnya. Langsung saja pada strategi yang kedua. Be careful of objects of preposition atau objek dari kata depan. Dalam tes bahasa Inggris seperti TOEFL, object of preposition ini sering sekali menipu para pengikut tes. Dan seringkali para pengikut tes merasa bahwa object of preposition ini adalah subjeknya karena sama-sama dalam bentuk kata benda. Tetapi sebenarnya tidak. Object of preposition ini juga bisa dalam bentuk noun, pronoun, gerund, bahkan noun clause yang mengikuti preposition atau kata depan yang berupa in, at, of, to, by, behind, on, dan lain-lain sebagainya, seperti dalam kalimat berikut. Dalam kalimat, after his exam, Tom will take a trip by boat. Dalam kalimat ini, after his exam berada di depan kalimat. Jadi mungkin Anda berpikir bahwa his exam ini merupakan subjeknya, tetapi sebenarnya tidak. Dalam kalimat ini ada dua object of preposition. Yang pertama yaitu his exam yang merupakan object of preposition after, dan yang kedua adalah boat yang merupakan object of preposition dari by. Jadi yang menjadi subjeknya adalah Tom. Mari kita lihat contoh berikut. With his friend found the movie theater. Jika Anda berpikir bahwa his friend ini merupakan subjeknya, berarti Anda salah. His friend ini merupakan object of preposition dari with. Kemudian found merupakan kata kerja dalam bentuk lampau dari find. Kemudian kalimat ini ternyata hanya memiliki kata kerja, tetapi tidak memiliki subjek. Baiklah, mari kita melihat pilihan gandanya. Di situ ada has, ada he, later, and when. Saya ingatkan sekali lagi bahwa subjek itu harus dalam bentuk kata benda. Sementara has, later, and when ini bukan merupakan kata benda. Jadi ketiga ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah he. With his friend, he found the movie theater. Nah, ini ada 10 kalimat yang perlu Anda kerjakan, di mana Anda tinggal menentukan apakah kalimat-kalimat ini benar atau salah. Dengan cara kalian boleh mempause dulu videonya, baru kemudian Anda bisa mereplay lagi setelah Anda sudah selesai. Baiklah, kalau Anda sudah selesai, mari kita langsung pada pembahasan nomor 1. The interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Ingat bahwa the interviews merupakan kata benda, jadi boleh dibilang sebagai subjeknya. Kemudian ada by di situ yang merupakan preposition atau kata depan, jadi radio broadcasters merupakan object of preposition. Ada were yang merupakan kata kerja. Kemudian ada carried yang merupakan past participle dari carry. Masih ingat bahwa perpaduan antara be verb dan past participle merupakan passive voice atau kalimat pasif. Jadi kalimat ini sudah memiliki subjek dan juga sudah memiliki kata kerja. Oleh karena itu kalimat nomor 1 benar. Lanjut pada kalimat nomor 2. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Ingat kalimat ini dimulai dari kata in, merupakan preposition, jadi in the last possible moments merupakan prepositional phrase. Kemudian ada before lagi yang merupakan kata depan, jadi before take off juga merupakan prepositional phrase. Kemudian dilanjut dengan took yang merupakan kata kerja bentuk kedua dari take. Jadi kalimat ini hanya memiliki kata kerja, sedangkan tidak memiliki subjeknya. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan subjeknya untuk melengkapinya. Dan kalimatnya bisa menjadi, in the last possible moment before takeoff, he took his seat in the airplane. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, at the neighborhood flower shop,
Flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Dimulai dari kata at yang merupakan preposition, jadi at the neighborhood flower shop merupakan prepositional phrase. Kemudian ada flowers yang merupakan kata benda, jadi bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada in lagi yang merupakan preposition, jadi quantities of a dozen or a half dozen merupakan object of preposition dari in. Kemudian ada can yang merupakan modal, ada be lagi yang merupakan verb atau kata kerja. Oleh karena itu, kalimat ini sudah memiliki subjek dan juga sudah memiliki verb. Jadi nomor 3 adalah benar. Kemudian dilanjut dengan nomor 4. The progressive reading methods at the school are given credit for the improved test scores. The progressive reading methods merupakan subjeknya karena ini merupakan kata benda. Kemudian ada at di situ yang merupakan preposition. Jadi this school merupakan object of preposition. Kemudian ada are yang merupakan verbnya. Jadi mungkin Anda berkata, kenapa pakainya are? Kenapa bukan is? Oke, saya ingatkan sekali lagi bahwa this school ini bukan merupakan subjeknya, meskipun dia merupakan singular yang harusnya menggunakan is karena dia singular, tetapi karena dia bukan subjeknya, jadi tidak berpengaruh. Yang menjadi subjek di sini adalah methods yang merupakan plural atau jamak, di mana are merupakan bentuk jamak. Jadi are ini diambil dari methodsnya yang menjadi subjeknya. Ingat mengenai verb agreement, di mana verbnya itu harus agree dari subjeknya. Oleh karena itu kalimat ini sudah benar, ada subjeknya, ada juga verbnya. Jadi nomor 4 benar. Kemudian dilanjut pada nomor 5. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. For merupakan kata depan atau preposition, jadi for the last 3 years merupakan prepositional phrase. At merupakan preposition lagi, jadi various hospital merupakan object of preposition dari at. Kemudian ada in lagi yang merupakan preposition, jadi the country merupakan object of preposition. Kemudian ada has yang merupakan kata kerja dari singular subject. Kalimat ini hanya memiliki verb ternyata, tetapi tidak memiliki subjeknya. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan subjek untuk melengkapinya atau untuk membenarkannya. Ingat bahwa verb di sini merupakan singular verb, jadi kita harus menggunakan singular subject atau benda tunggal untuk melengkapinya. Jadi kalimatnya bisa menjadi, for the last 3 years at various hospitals in the country, the doctor has been practicing medicine. Jadi nomor 5 salah. Di situ ada nomor 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. Kita lihat in merupakan preposition, jadi in the past merupakan prepositional phrase. Kemudian ada in lagi, in politics. Jadi politics merupakan object of preposition in. Kemudian ada a career. A merupakan sebuah, jadi a itu menandakan bahwa itu adalah merupakan sebuah kata benda. Jadi a career bisa berfungsi sebagai subjek di sini. Kemudian ada was yang merupakan kata kerja. Was ini merupakan kata kerja untuk kata benda tunggal atau untuk subjek tunggal. Jadi kalimat ini sudah memiliki subjek dan juga sudah memiliki verb atau kata kerja. Jadi nomor 6 benar. Lanjut pada nomor ke-7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in the recent year. Shopping merupakan gerund yang bisa berfungsi sebagai kata benda. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai subjek di sini. Kemudian ada in yang merupakan preposition. Jadi in the downtown area merupakan object of preposition in. Kemudian ada of lagi yang merupakan preposition. Jadi the city adalah object of preposition of.
Di sini ada lagi it yang merupakan kata benda, kemudian ada has yang merupakan verb. Karena ada dua kata subjek di sini, jadi sebenarnya itu tidak benar. Jadi untuk membenarkannya, kita harus menghilangkan salah satu dari subjek ini. Sehingga kalimatnya bisa menjadi, shopping in the downtown area of the city has improved a lot in the recent year. Jadi nomor 7 salah. Kemudian dilanjut dengan nomor 8. At the building site, the carpenter with the most experience were given the most intricate work. At merupakan kata depan, jadi at building site merupakan prepositional phrase. Kemudian ada the carpenters yang merupakan noun, jadi bisa berfungsi sebagai subjek di sini. Kemudian ada with yang merupakan preposition. Jadi the most experience merupakan object of preposition with. Kemudian ada were yang merupakan verb yang diambil dari subjeknya. Subjeknya itu merupakan plural, jadi kita juga membutuhkan plural verb, di mana di sini kita pakai were di sini. Kalimat ini sudah lengkap, ada subjeknya, ada juga verbnya. Oleh karena itu nomor 8 benar. Kemudian nomor 9, for the fever and headache took 2 aspirin tablet. Oke, for merupakan preposition, jadi for the fever and headache merupakan prepositional phrase, took merupakan verb atau kata kerja, dan 2 aspirin tablets merupakan objek. Nah, kalimat ini hanya memiliki verb sedangkan tidak memiliki subjek. Oleh karena itu kita perlu menambahkan subjeknya sehingga kalimatnya bisa menjadi, for the fever and headache, she took 2 aspirin tablet. Jadi kalimat nomor 9 ternyata salah. Dan yang terakhir nomor 10, the report with complete documentation was delivered at the conference. The report merupakan subjeknya karena dia dalam bentuk noun. Kemudian di situ ada with yang merupakan preposition, jadi complete documentation merupakan object of preposition with. Kemudian ada was yang merupakan verb atau kata kerja. Kemudian ada delivered yang merupakan past participle. Masih ingat kan perpaduan antara be verb dan past participle? Kemudian ada at di situ yang merupakan preposition, jadi at the conference merupakan prepositional phrase. Jadi kalimat ini sudah lengkap, sudah memiliki subjek dan juga sudah memiliki verb. Oleh karena itu nomor 10 benar. Dan berakhir juga episode yang kedua dan sampai ketemu di episode yang selanjutnya.